Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Jembatan lengkung ketiga dari kawasan wisata air Kalimalang nampaknya akan segera selesai. Proses pengaspalan di sini sudah berlangsung dan sudah selesai mungkin tahap awal. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan pagar untuk pilar-pilar tol Becakayu di sepanjang aliran Kalimalang, tepatnya di kawasan wisata air di sini menjadi korban dari vandalisme di mana banyak sekali bagian tiang yang dicoret-coret. Walaupun sudah ada persiapan untuk pemasangan rangka-rangka besi melindungi tiang tersebut dari tangan-tangan jahil. Baik, ini adalah jembatan lengkung ketiga kalau kita lihat dari posisi jalan Kalimalang yang ada di sisi selatan. Tinggal sedikit lagi bagian tengah ya dilakukan pengaspalan dan dilanjutkan tadi yaitu proses pembuatan pagar besi. Sebenarnya secara target untuk kawasan wisata air Kalimalang diharapkan dapat selesai tahap 1 di bulan Agustus. Nah, di seberang sana kita bisa perhatikan salah satu dermaga yang sudah selesai dan ada pagarnya. Nanti lokasi perahu-perahu ditambatkan adalah di sekitar sini. Kemudian para wisatawan ataupun para pengunjung dari kawasan wisata air Kalimalang akan naik perahu tersebut ya ke arah barat. Satu lagi yang baru adalah jembatan penyeberangan orang yang cukup ikonik menggantikan JPO lama dengan bentuk seperti ini. Walaupun untuk anak tangganya berada agak ke samping menyesuaikan dari posisi lokasi wisata dan juga lokasi jalan. Terdapat lampu warna-warni yang disiapkan di bagian tengah dan ada ruangan yang lebih lebar ya sehingga nanti para pengunjung bisa melihat-lihat ya, kawasan di sepanjang aliran Kalimalang di sekitarnya dan berfoto misalnya seperti itu, seperti view deck yang ada di Kali Cideng. Jembatan penyeberangan orang yang baru ini telah dioperasikan dan telah digunakan juga oleh masyarakat untuk menyeberang dari arah Jalan Raya Kalimalang di sisi utara menuju ke Grand Mall Metropolitan. Selain dari tiang-tiang tol Becakayu yang menjadi target vandalisme adalah box-box kontainer yang disiapkan ataupun disewakan bagi nanti para pengusaha UMKM yang akan berjualan, berdagang ya, beraktivitas melakukan transaksi kegiatan ekonomi di sekitar area kawasan wisata air Kalimalang. Nah, ini adalah area jembatannya. Kemudian ini adalah box-box kontainer yang sudah habis dicoret-coret oleh tangan-tangan jahil tersebut. Belum ada petugas yang berjaga ya di sekitar area ini 24 jam. Jadi memang cukup rentan untuk fasilitas-fasilitas publik di coret-coret ataupun kena vandalisme. Barusan kita naik jembatan lengkung pertama dan jembatan tersebut sudah dioperasikan di awal tahun. Ini adalah bentuk dari kargo kuliner yang berwarna biru yang tadi menjadi sasaran vandalisme. Nah, kargo kuliner ini disewakan baik itu setengah atau juga satu ya. Terdapat jendela yang cukup besar, kemudian ada pintu serta ada sirkulasi udara. Kita berada di kota Amsterdam, tepatnya di kanal-kanal yang ramai dikunjungi oleh warga. Dan yang kita lihat di sini memang jembatannya itu dibuat seperti jembatan lengkung. Kemudian tinggi permukaan air ya dari sisi bawah jembatan sekitar mungkin 2,5 sampai 3 meter. Ya, karena kita lihat tinggi orang yang ada di sana dengan tinggi permukaan air. Ini kita berada di Amsterdam. Nah, cita-citanya Pak Deddy Mulyadi dan juga Wali Kota Bekasi adalah membuat Kalimalang seperti ini ya. Jadi memang jembatan-jembatan itu dibuat melengkung agar perahu-perahu dapat lewat, perahu wisata atau kapal untuk restoran. Saya ucapkan terima kasih, pokoknya selamat. Berbahagialah warga Kota Bekasi punya pemimpin yang punya visi yang seperti Pak Wali Kota ini. Ini yang berikutnya adalah ide dari saya dari dulu itu persoalan Kalimalang. Ya, itu. Yang dekat mall itu. Ya.
kayaknya ke depan jembatan-jembatannya kita rapihin. Setuju. Kalau saya cenderung nanti deh kalau bisa ada bisa perahu lewat. Setuju. Rumah makan terapung, Pak. Betul. Ini keren, wali kotanya kreatif, seneng kayaknya. Amin. Siapa? Nah, dulu Pak Gubernur ya, waduh makasih. Pak Walinya hebat. Ini Pak Wali mimpi. Nih, mimpi tentang Kali Bekasi. Ya, Apa rencana tentang Kali Bekasi, Pak Wali? Kali Bekasi menjadi satu ikon dari kebanggaan karena sangat jarang di mana kota ada sungainya di tengah. Jadi mari kita pertahankan dan akan kita buat sebagai wisata air. Nanti ada perahu lewat dong. Ada perahu lewat. Jembatannya dibikin melengkung. Jembatan bikin pelancongan. Sungainya dibikin bersih. Bersih. Sehingga di Kali Malang nanti berubah jadi Kali Mujur. Ya. Terima kasih, hari ini ada bantuan dari CSR, dari Bapak. Ini Pak, dibangun dari mana? Miju. Ini yang 30 miliar dibangun dari mana? 30 miliar dari sana PT Miju PT Miju. dan Makassar. Ya Siap, mudah-mudahan 60 miliar provinsi pun nanti banyak partisipasi Amin. dari perusahaan. Saya ajakin perusahaan di Jawa Barat. Bapak. Ya, nanti kita akan lewat naik perahu makan malam di Kali Mujur. Saya sejak bupati itu sering kesini belanja gitu Pak. Kemudian saya selalu memandang Kali Bekasi. Saya bilang suatu saat saya jadi gubernur saya rapihin. Dan ternyata seluruh omongan saya ditangkap dengan cepat oleh wali kota yang cerdas ini. Cerdas berbudaya, ini kan luar biasa. Kemudian langsung ngasih tahu, saya sudah tatain, udah. Dan saya bantu support biar cepat. Nah, ini dan transportasi air ini menjadi impian saya. Impian saya mudah-mudahan ini bisa terwujud dan insya Allah 2026 kelihatannya kita sudah bisa melihat. Saya ucapkan terima kasih, pokoknya selamat. Berbahagialah warga Kota Bekasi punya pemimpin yang punya visi yang seperti Pak Wali Kota. Baik, sesuai dengan informasi dari Pak Gubernur dan juga Pak Wali Kota, memang kawasan wisata air Kalimalang ini akan menjadi satu ikon baru ataupun destinasi wisata yang baru bagi warga Kota Bekasi dan juga warga sekitarnya. Di bagian samping ini adalah area yang setelah perempatan Galaksi menuju ke arah Grand Kota Bintang. Masih ada pekerjaan di bawah kolong tol Becakayu dan persiapan pengecoran lantai. Tadi kita lihat ada juga semacam gate ya ataupun gerbang dengan model pura seperti itu. Karena memang di sini di bagian pinggir ada puranya ya, jadi menambah lagi nilai estetik bagian bawah kolong tol Becakayu. Lanjut ke arah timur, sama halnya dengan lokasi-lokasi lain, ini adalah tiang-tiang ataupun pilar-pilar tol Becakayu yang terkena vandalisme ya, dicoret-coret, digambar-gambar seperti ini. Kalau bagus macam mural harusnya tidak ada masalah, tetapi ini adalah coretan-coretan yang mungkin random dan lainnya. Nah, bagian pinggir ke arah perempatan Galaksi, pinggir kali maksudnya, itu sudah mulai dipasang pagar-pagar untuk pengamanan warga yang akan berkunjung ke area ini di sepanjang kawasan wisata air Kalimalang. Berarti nanti itu bisa jalan kaki ya di bawah kolong tol Becakayu dari arah Mall Metropolitan sampai ke arah Grand Kota Bintang dengan panjang kurang lebih 4 km. Baik, barusan itu tadi yang video kita di awal adanya jembatan lengkung ketiga yang sudah selesai diaspal. Kemudian bagian kedua sisinya mulai disiapkan pagar, betonnya sudah selesai. Dilanjutkan dengan besi-besi ya ke bagian atas agar lebih aman bagi para penyeberang ya. Karena di sana ada disiapkan trotoar juga di area jembatan untuk pejalan kaki. Tiang-tiang tol Becakayu di sini mulai dipagar dengan rangka-rangka besi yang kita lihat untuk pengamanan. Jadi fasilitas-fasilitas publik ini memang harus diamankan karena yang kita lihat memang warga-warga ataupun oknum-oknum lebih tepatnya melakukan coret-coret ini bisa saja di waktu malam, di waktu-waktu tidak ada yang melihat ya ataupun tidak ada yang menunggu kawasan ini.
Selebihnya ke arah timur lagi kita lihat sudah mulai ada tanaman-tanaman hias bagian bawah yang sudah dikasih lantai yang rapi bersih ya, tinggal semakin jelek jadinya gara-gara ada pilar-pilar ini. Tanamannya juga ada yang lebih tinggi. Nah, di sini memang tidak ada box-box kontainer ya, tetapi paling tidak ini akan menjadi taman ruang terbuka hijau bagi Kota Bekasi. Lokasi di mana kita berada ini adalah di depan perumahan BSK Bumi Satria Kencana. Kemudian di seberangnya itu ada apartemen Grand Kamala Legun dengan jembatan Legun yang ada di sini. Nah, jembatan ini kalau kita lihat secara posisi ya, permukaan air dengan bagian bawah jembatan itu nampaknya juga mungkin harus dicoba sih sebenarnya kapalnya apakah bisa lewat atau tidak. Kalau misalnya bisa, berarti jembatannya masih digunakan. Kalau misalnya tidak ya, ini termasuk dalam 13 jembatan yang harus dibongkar. Selebihnya ke arah timur lagi kita disambut area terbuka hijau, tanaman-tanaman hias yang baru, yang rapi. Ini satu lagi yang perlu dijaga. Tidak hanya pilar-pilar ya yang kena sasaran vandalisme, bedeng pun seng-seng di sini juga sama karena itu adalah semacam dinding yang boleh dicoret-coret. Di belakangnya ini adalah lokasi dari pembangunan jembatan lengkung kedua setelah yang di dekat Grand Metropolitan Mall di sana. Kemudian ini yang kedua, namun belum ada lanjutan yang kita lihat. Di bagian pinggir sudah ada fondasi tepatnya di sisi utara, sedangkan di sisi selatan itu masih kosongan. Nah, yang ketiga itu yang sudah selesai di dekat Masjid Al-Azhar. Pengaspalan sudah dimulai dan dilanjutkan dengan pagar. Jembatan penyeberangan orang yang lama di sini di depan Grand Metropolitan Mall juga sudah dibongkar. Ya, sudah tidak kelihatan JPO-nya yang berbentuk agak kotak-kotak diganti dengan yang bulat dan ada ruangan luas di bagian tengah untuk para pengunjung bisa melihat-lihat di area sekitar. Jembatan lainnya yang diganti itu adalah jembatan yang sudah dibongkar ya, sudah dibongkar itu jembatan yang dekat akses ke Pekayon yang menanjak. Bagian bawah kolong tol Becakayu di area ini ada yang memang belum selesai ya. Nah, diharapkan mungkin di bulan Agustus ini masuk tahap 1 dapat selesai sesuai dengan target Pak Gubernur pada waktu itu untuk dapat diresmikan dan mulai dikunjungi oleh masyarakat sebagai salah satu ikon wisata Kota Bekasi. Selain itu ada masukan ya untuk menggali ataupun mengeruk Kalimalang ini karena yang kita lihat di beberapa lokasi itu sedimentasinya cukup banyak ataupun menjadikan sungai dangkal. Nah, untuk dermaga seperti info di awal baru satu dermaga sudah ada pagar-pagarnya dan area untuk tempat naik dan turun penumpang ya. Belum ada semacam pos ataupun kios yang menjual tiket lah nanti seperti itu. Jembatannya dibuat warna-warni cat dari pagarnya. Dan jembatan yang lama sudah dibongkar. Air Kalimalang ini kalau kita bandingkan tadi dengan suasana yang ada di Amsterdam ya, sebenarnya airnya lebih bersih malah. Nah, ini adalah lokasi jembatan yang sudah dibongkar. Jembatan ini menghubungkan kawasan Kalimalang di sisi utara ke area Pekayon yang menanjak di samping kita. Dan di seberang ini adalah pondasi yang sudah disiapkan untuk jembatan lengkung kedua, namun belum ada persiapan di sisi kita ataupun di sisi selatan. Total nanti akan ada 5 jembatan yang dibangun di sepanjang dari arah Mall Metropolitan sampai ke Grand Kota Bintang menggantikan 13 jembatan lama. Jembatan mana saja yang digantikan nanti kita akan lihat bersama ya, terutama jembatan-jembatan yang rendah. Nah, tadi yang dibongkar itu benar-benar rendah dan sering tersangkut sampah-sampah. Masih ada yang membuang sampah tetap ke aliran Kalimalang tetapi tidak banyak. Kemudian untuk sedimentasi tadi yang kita sempat bahas adalah yang ini contohnya. Di bagian pinggir ini sudah mulai
ada ya permukaan tanah yang makin naik. Untuk Jalan Raya Kalimalang sisi selatan ya ke arah pinggir kali sebenarnya tidak begitu banyak lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pejalan kaki. Jadi kemungkinan besar pejalan kaki diarahkan ke yang di bawah kolong tol Becakayu. Selain itu juga lebih adem ya di siang hari. Di sini bagian pinggir jalan itu hanya tersisa paling setengah sampai 1 meter saja, sehingga cukup untuk tanaman-tanaman. Nah, kalau yang agak lebih lebar seperti ini ada sedikit ya. Bagi yang pernah melewati ataupun menggunakan Jalan Raya Kalimalang di tahun 2000-an, 2002, 2003 ataupun 2001, itu jalur ini belum ada ya. Jadi Jalan Raya Kalimalang semuanya menggunakan jalur yang ada di seberang ataupun di sisi utara. Untuk menyesuaikan ketinggian jembatan dengan akses Jalan Raya Kalimalang, di sini dibuatkan tanjakan. Jadi kendaraan-kendaraan yang dari arah timur menuju ke barat itu agak menanjak, kemudian turun lagi, sama halnya dengan jembatan Lengkung pertama yang ada di dekat Mall Metropolitan dan juga Grand Metropolitan Mall Bekasi. Namun yang ini rem ataupun tanjakan dan turunannya tidak setinggi yang ada di dekat Grand Metropolitan Mall ya. Baik, ini adalah korban vandalisme. Jadi memang sulit ya kalau kita lihat kemarin yang di Jalan HR Rasuna Said itu juga halte baru bis Transjakarta sudah terkena vandalisme ya, dicoret-coret bahkan seminggu setelah diresmikan atau beberapa hari gitu ya. Ini contoh coret-coretnya. Dan yang di kanan kita itu sudah banyak juga tanaman-tanaman liar di dalam aliran Kalimalang. Nah, itu ada semacam gerbang puranya. Tanaman-tanaman liar ini itulah yang perlu dikeluarkan, kemudian juga dikeruk kalinya sehingga permukaan airnya bisa lebih rendah. Jembatan-jembatan yang sudah tinggi mungkin tidak perlu dibongkar, misalnya seperti itu. Ya, di seberang itu semakin banyak sedimentasinya. Ini JPO yang nanti akan dibongkar.